Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabadu. Sahabat muslim dimanapun berada, bil khusus teman-teman mahasiswa, santri mahasiswa Nahdlatul Ulama PPMNU, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian pagi ini, kitab Ta'lim Muta'alim. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain wa ila arwahi jamil malaikatil muqarrabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ila arwahi muassis Nahdlatul Ulama khususan hadratus Syashim Asy'ari wasairina ulama'in Nahdah wa ila arwahi abaina wa abaikum wa ila ruhi muallif kitab Ta'limul Muta'alim Syekh Zarnuji Syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Teman-teman sekalian, kita masih membahas tentang manfaatnya melek malam ya, sebagai seorang siswa, sebagai mahasiswa, sebagai santri, sebagai pencari ilmu. Itu harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh, kemudian kontinuitas, dan juga punya himmah yang tinggi. Di dalam mewujudkan itu diantaranya adalah serius di dalam memanfaatkan waktu malam. Ini lanjutannya di halaman 22. Qala al-musannifu, berkata siapa musannif, qad ittafaqa li, dan telah bersepakat setuju, li kepada kunadamu fi hadzal makna. Man syaa ayyahtawiya amalahu jumala falyattakhid lailahu fi tarkiyatu jamala. Aqlil ta'amaka kai takhdo bihi sahara in syi'ta ya sahibi antab lugal kamala. Qala al-musannaf, berkata siapa mu'allif, waqad ittafaqa, sungguh telah bersepakat, setuju, li kepadaku fi hadzal makna, dengan konten nadham di bawah ini. Nah, yang kemarin sebelumnya juga ada nadham yang cukup banyak, diantaranya juga membahas soal malam. Diantaranya adalah taraktun nauma rabbi fil layali, ya Allah saya tinggalkan malam. Taraktun nauma, saya tinggalkan tidur, ya Allah, fil laili, di dalam waktu malam, li ajli ridhoka, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya maulal mawali. Nah, diantaranya itu bahwa memang waktu malam waktu penting untuk dijadikan sebagai dimanfaatkan waktunya. Man syaa, man siapapun orangnya, sa'a yang mengendaki, ayah tawiya, untuk mengisi, amalahu jumala,
menuju cita-citanya, menuju angan-angannya yang banyak, jumlah yang banyak, falyattakhid, maka sebaiknya memanfaatkan. Dari kata ittakhoda, mana aslinya mengambil, lailahu, pada malamnya, fitarkia, untuk menemukan cita-citanya, jamalan, dimanfaatkan untuk kendaraan. Jadi kalau kita menghendaki meraih cita-cita, manfaatkanlah waktu malam untuk kita jadikan kendaraan. Aklil summa aklil. Kemudian sedikitlah, jangan banyak-banyak. To'a, maka pola makan kita. Makannya seorang thalibil ilmi. Kaitahdo, supaya tidak ngantuan bi dengan banyak makan, syaron, apanya malamnya. Insyita, jika menghendaki, ya sohibi, antablughal kamala, wahai orang-orang yang menghendaki sampai tujuan yang sempurna. Wakila man asyara, wakila, dan siapapun orangnya, isyara, yang membiasakan melek malam, nafsahu, ya dengan dirinya, billaili, di waktu malam, faqad fariha, maka betul-betul bahagia, qalbu, apa hatinya orang tersebut, binahari, dengan di siang harinya. Ini tentu saja terkait dengan sholat tahajud, kemudian dipakai mutola'ah, tapi bukan dipakai begadang. Coba kalau kita ini tahajud malamnya, insya Allah katanya mu'alif, siangnya juga menjadi bahagia. Kenapa? Karena selama di malam harinya, hatinya, pikirannya dicas, ibarat HP itu baterainya dicas untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam keadaan apapun di siang hari yang terjadi, baik mendapatkan keuntungan atau mendapatkan cobaan, hatinya ini baterainya penuh, yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika demikian, fafariha qalbuhu bin nahar, maka hatinya akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan happy lah. Jadi orang kalau ingat Allah itu ya tentunya happy. Karena jelas sekali, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi hati yang galau obatnya hanya mengingat Allah. Jadi tempat wisata yang paling indah ya zikir kepada Allah. Tempat berlibur yang paling sempurna ya berzikir kepada Allah. Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sesungguhnya yang bisa membuat hati itu happy ya ingat kepada Allah. Maka orang yang melek malam digunakan untuk mengingat Allah, siangnya menurut mu'alif kitab ini dipastikan pasti bahagia, ceria, cerah. Wala buddha, dan tidak boleh tidak atau wajib, litolibil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, fil muwadhabati, di dalam menjaga keseriusan kontinuitasnya, alat darsi, pada pelajaran, watikrori, dan mengulang-ulang, fi awalil laili, pada permulaan malam, wa akhirihi, dan akhir di ujung malam. Fa innama bainal isya'i, maka sesungguhnya waktu di antara isya itu, wa waktu sahari, dan waktu sahur, waktun mubarakun, itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Kalau berkah pasti enak. Kalau berkah apapun persoalan, insya Allah selalu ada manfaatnya. Nah, karena malam itu penuh dengan keberkahan, maka dimanfaatkan untuk belajar, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka syairnya tadi, falyattahid lailatun fi darkiha jamala,
maka sebaiknya ambillah, gunakanlah malam itu sebagai kendaraan menuju tujuan. Ya talibal ilmi, wahai para pencari ilmu, wahai para murid, para santri, para mahasiswa, dan semua orang yang mahabbah terhadap ilmu, basyir, biasakan atau bahagiakan diri kita al-waro'a pada wirai. Jadi kita ini sebaiknya bisa bahagia dengan wirai itu bagaimana caranya? Itu harus dilatih. Wirai itu bukan sesuatu yang menyedihkan. Wirai itu sesuatu yang membahagiakan. Maka biasakanlah dengan wirai, wajanni bin nauma, dan jauhilah tidur, wahdari syibaa, dan takutlah kepada kekenyangan. Sebagai seorang yang cinta ilmu, satu, sebaiknya membiasakan bisa hidup happy dalam berwirai. Wirai itu menjadi internal, kehidupan internal kita yang secara otomatis secara otomatis bahwa kita ini ya wirai, zuhud. Karena orang yang mencari ilmu sebaiknya memang mengerjakan ini, karena ilmu itu bagian nurullah, cahayanya Allah. Maka kalau orang wirai itu mudah nempelnya, mudah nyerapnya, mudah menerimanya, dan mudah menyampaikannya. Wajani bin nauma, dan ya sedikitlah tidurnya, bukan meninggalkan tidur. Wahdari syibaa, dan takutlah pada makan terlalu kekenyangan. Dawi maladarsi, dan istiqomahkan dalam pelajaran, la tufarikuhu, jangan sampai itu dipisah. Fal ilmu, maka sesungguhnya ilmu bidarsi itu dengan belajar, dengan murajaah, qoma wartafa'a, maka kalian akan mendapatkan itu semuanya. Maka akan mendapatkan, kalau kita qoma maka siapa yang tekun, wartafa'a maka akan yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari ilmu, ya Allah akan mengangkat derajat kita. Wa yagtani ma'ayyamal hadasati wa unfuwanasyababi kamakila. Para pelajar harus memanfaatkan waktu mudanya ya. Wayak tanim, ya, dan memperhatikan ayyamal hadasati, ayyamas sababi, wa unwana syababi kamakila. Para pelajar, para santri harus memanfaatkan waktu mudanya untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Biqadril kaddi tutama tarumu, faman romal muna layla yakumu, wa ayamal khadasati faktanimha, ala innal khadasata latadumu. Biqadril kaddi tutama tarumu, dengan kadar kesungguhan kita dalam mengupayakan sesuatu termasuk belajar, tu'toma tarumu, maka akan diberikan apa yang menjadi cita-citamu. Faman romal munalailan yakumu, orang yang ingin sukses maka harus sebaiknya romal muna lailan, melemparkan membuang kebiasaan tidur loh. Ya, makna ininya berarti faman romal muna lailan yakumu, maka sedikitkan tidur. Kalau ingin sukses sedikitkan tidur.
Wa ayyamal hadasati faktanimha, dan di hari mudamu gunakan sebaik-baiknya. Ala innal hadasata la tadumu, karena sesungguhnya waktu muda itu tidak akan terulang. Kalau waktu muda terulang ya nggak lucu. Awet muda ya. Nanti di surga insya Allah semuanya akan selalu awet muda. Sesuai usianya Nabi Isa alaihissalam 33 tahun. Itu menurut tafsir di keterangan tafsir surat Yasin. Semuanya akan ganteng-ganteng seperti gantengnya Nabi Yusuf. Suaranya akan indah seperti suaranya Nabi Daud. Bodinya akan perfect seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wala yajhada nafsahu jahdan wala yud'ifan nafsa hatta yang qati'a anil amal. Tapi bagaimanapun seorang santri tidak boleh terlalu memaksa. Wala yajhada nafsahu jahdan, dan tidak boleh terlalu memaksakan. Ini kalau jahdan dengan keterlaluan. Wala yud'ifa, dan tidak boleh memaksakan sampai lemah tubuhnya. Kata yang qati'a, sehingga menjadi tidak mampu. Qata'a, terputus, anil amali, dari kebiasaan belajar. Bal yastakmilar rizqa, bahkan juga saat bekerja, fidalika, di dalam mencapai sukses, warifku, adapun rasa kasih, aslun adimun, itu adalah sesuatu yang besar. Apa ya? Aslun adimun. Jadi warifku, kita mempunyai rasa sayang kepada diri sendiri, itu adalah fitrah yang besar fi jami'il asya, dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kita sebaiknya memang serius belajar, serius bekerja, serius menggunakan waktu malam sebagai kendaraan mencapai tujuan. Tapi jangan memaksakan kalau kondisinya sedang sakit. Jangan memaksakan berlebihan juga. Kenapa? Dikhawatirkan nanti sakit justru kebiasaan amal baiknya terputus. Untuk istiqomah, padahal istiqomah belajar itu penting. Istiqomah belajar itu ibarat mengulang-ulang sesuatu keilmuan, dan itu bisa juga dijadikan dzikir. Nah, ini bagian dari ya dzikir ta'lim, cari berkahnya lah. Agar karena kita bagaimanapun bersentuhan dengan mencari ilmu atau menyampaikan ilmu. Kalau kita tahu panduan dzikirnya dengan Ta'limul Muta'alim atau kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, dan tentu kitab-kitab yang lain yang menjadi panduan kita belajar. Kemudian kitab-kitab akhlak yang lain, misalnya Ayyuhal Walad, itu bagian dari seni kita berakhlak sehingga kita mencari ilmu itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna hadatina, sesungguhnya agama ini, matinun, itu kuat. Sesungguhnya ketahuilah bahwa agama ini kukuh kuat. Fa'augilu fihi, maka sebaiknya kita ikut terlibat di dalam agama, terlibat di dalam menyampaikan keagamaan semampunya, sekuatnya. Birifkin, dengan rasa rofik, kasih sayang.
Wala tubghid, dan jangan membenci, ala nafsika, pada diri Anda, ibadatallahi ta'ala. Jangan sampai, kenapa kita harus terlibat kerja-kerja atau amal-amal yang atau amal-amal kerja sifatnya sosialisasi keagamaan, ikut aktif di organisasi agama, ikut mengamalkan atau mudzakarah ilmu agama, itu bagian menguatkan diri kita untuk beragama. Karena sesungguhnya agama itu adalah sesuatu yang kuat, maka diri kita juga harus ikut kuat. Jadi kalau sesuatu yang kuat kita tempeli dengan sesuatu yang kuat, maka itu akan erat. Tapi kalau sesuatu yang kuat ditempelin sesuatu yang tidak kuat, nah khawatir nanti justru menjadi lemah. Jangan sampai, pesannya mu'alif, wala tubghid ala nafsika ibadatullah, jangan sampai nanti kita sembahyang itu merasa bosen. Fa innal munbitun fa innal umbitun, sesungguhnya orang yang membiasakan menguatkan fa innal munabbitun barang siapa yang menggunakan kendaraannya, barang siapa yang menggunakan, biasanya malam itu pakai kendaraan itu tadi, la ardo, maka tidak ridho, kotoa terputus, wala dohron abko, bahkan akan kehilangan. Barang siapa yang ini tadi terkait dengan cerita soal menggunakan malam. Nah, malam itu digunakan sebagai kendaraan, maka sebaiknya karena melek malam itu kondisi badan tubuh kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai justru dengan menguatkan itu, menguatkan keagamaan kita, kegiatan malam itu terutama di waktu malam, lalu membuat kita itu jenuh. Karena sesungguhnya orang yang jenuh di waktu malam sama halnya itu merusak kendaraan. Malam kan jadi kendaraan. Nah, atau bahkan nanti kehilangan kendaraannya. Artinya apa? Sudah tidak mau tahajud, sudah tidak mau belajar malam. Kalau malam begadang isinya nongkrong, main game. Nah, itu artinya merusak diri sendiri. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka muti'uka farfuk biha. Nabi Muhammad bersabda, badanmu adalah tunggangan, kendaraan. Maka kasihini, farfuk biha, maka kasihanilah. Nah, tubuh kita ini bagaimanapun adalah kendaraan kita untuk mencapai tujuan. Kalau fisik kita sakit, maka kita mau belajar juga terganggu. Wala buddha, dan wajib, li talibil ilmi, bagi pencari ilmu, minal himmatil aliyah, untuk memasang grade yang tinggi, punya cita-cita yang tinggi. Kenapa? Karena cita-cita yang tinggi itu bagian dari menata niat. Nah, orang yang menata niat itu Allah akan mewujudkan sesuai dengan impian seseorang. Yakin saja itu. Wallahu inda dzanni abdi bi. Nah, kalau nggak percaya, coba saja, kepengen punya apa atau kepengen jadi apa, gambar itu, gambar saja. Karena wallahu inda dzanni abdi bi, taruh kamar. Misalnya nih, siapa kepengen nanti
tahun berapa pengen jadi pejabat. Nah, gambar ada pejabat di apa namanya, di ruang kamar atau apa, sesekali dilihat lewat itu. Biar kita punya himmah, punya cita-cita, gambaran cita-cita ke depan apa. Atau kepengen sesuatu yang mudah, diterangkan mudah. Misalnya kepengen punya mobil, fotonya pasang aja di kamar itu. Karena suatu saat nanti setiap kita ngelihat, oh iya ini bagian dari saya punya keinginan. Nah, maka itu secara tidak langsung kita akan kebayang, yakin insya Allah tahun yang kesekian Allah akan memberikan saya mobil misalnya itu contoh. Tapi boleh dicoba, coba saja, coba saja. Nah, dengan itu kita semangat bekerja, semangat berusaha, semangat belajar. Karena setiap sampai kamar ada sesuatu yang diharapkan. Jadi doa. Ala qadri apa ya? Wala budda li talibil ilmi minal himmatil aliyah fil ilmi. Kalau hanya cita-cita punya mobil itu bukan cita-cita yang tinggi ya. Cita-cita yang ya kurang tinggi lah, itu kan masih duniawi lah. Nah, tapi kalau cita-citanya duniawi, merebut kekuasaan untuk menegakkan keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, wah itu keren tuh. Keren. Nah, jadi cita-citalah jadi Menteri Keuangan Negara. Nah, bisa membagi kebijakan, betul-betul ditasarufkan kebijakannya untuk asnaf sesuai yang diinginkan oleh ajaran Islam. Jadi pembangunan negara yang baik itu menurut saya ya, menurut saya dan mungkin juga menurut beberapa kiai, itu mungkin cocoknya ya alokasinya diutamakan asnaf itu, panduannya. Negara itu kan harus memberikan perlindungan kepada mustad'afin, fuqara wal masakin, dan orang-orang yang mungkin juga termasuk belajar dan lain sebagainya. Fa innal mar'a, sesungguhnya seseorang, yatiru itu terbang, bihimatihi dengan cita-citanya. Katoiri seperti burung, yatiru itu terbang, bijana khaihi dengan sayapnya. Jadi kalau orang punya cita-cita yang tinggi, itu akan menjadi sayapnya setiap langkah kehidupannya. Nah, itu yang kira-kira menyemangati kita ini mau belajar, mau bekerja. Nah, jadi bukan sekedar puas dengan mengerjakan wajibnya saja. Oh iya, saya bekerja karena sudah punya istri, punya anak, maka itu adalah wajib. Iya, jangan hanya sekedar membayangkan yang wajibnya saja. Biar kita mudah juga untuk membuat planning itu. Ibaratnya kalau punya cita-cita itu, katanya mu'alif, ibaratnya orang yang punya cita-cita itu seperti burung yang terbang menggunakan sayapnya. Fa'inal mar'a yatiru bihimmatihi, karena orang itu akan berjalan sesuai dengan himmah, giroh, semangat tujuannya. Katoiri yatiru bijanakhaihi, seperti burung terbang dengan sayapnya. Jadi manusiawi lah mau. Jadi ini pemahaman yang sangat rasional dan manusiawi. Orang itu akan berusaha mati-matian karena dia punya kebutuhan. Nah, maka ciptakanlah banyak kebutuhan agar kita selalu serius. Nah, terutama juga kebutuhan kita bisa berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu dipenuhi apa saja. Satu, tentu saja memenuhi kebutuhan keluarga agar saat ibadah kita lebih tenang, keluarga juga bisa beribadah yang lebih baik. Jadi kebaikan di dalam berkeluarga itu bukan hanya berbicara soal saya saja, tapi juga bagaimana istri saya, anak saya, ya barangkali bisa lebih mikir tetangga, mikir saudara, kerabat.
Nah, dan lain sebagainya. Seterusnya. Ala qadril ahlil azmi ta'til azaim. Qala Abu Thayyib, berkata siapa Abu Thayyib? Ala qadri ahlil azimi ta'til azaim. Kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya. Ala qadri ahlil azim, sesungguhnya kemampuan seorang yang punya azim cita-cita, ta'til azaim itu akan dihadirkan, diberikan sesuai dengan keinginannya atau cita-citanya. Wa ta'ti ala qadril karimil makarim, dan akan dihadirkan kemuliaan itu dengan posisi seberapa serius dia itu ingin menjadi mulia. Jadi kedudukan seseorang itu tergantung menurut cita-citanya, dan kemuliaan akan tergapai oleh seseorang kalau cita-citanya itu tinggi dan mulia. Wa ta'ti ala qadril karim, jadi kekuatan kita untuk menjadi mulia atau bercita-cita yang mulia, al-makarimu, maka akan menjadi mulia. Wa ta'dumu, dan menjadi besar, agung. Fi aini sogiri sigoruha wa tasguru fi ainil adimil adhoimu. Jadi begitu juga pangkat yang tinggi itu akan terasa berat meraihnya bagi orang yang berjiwa kecil. Kalau kita jiwanya kerdil, seseolah untuk mencapai sesuatu yang tinggi itu dianggapnya berat. Tapi bagi orang yang melihat sesuatu itu atas guru fi ainil adimi al-adhoim, bagi orang yang berjiwa besar, setinggi apapun sebuah kedudukan itu dianggap sesuatu yang kecil. Nah, ini untuk menjadi orang yang berakhlak mestinya sesuatu setinggi apapun kedudukan seseorang sebenarnya itu hal yang kecil. Karena itu sesuatu yang kecil bagi seorang santri, seorang mahasiswa, maka bercita-citalah sesuatu yang kadang dianggap orang itu menjadi besar. Meskipun di mata kita itu kecil. Karena di mata kecil, maka biasanya mudah untuk meraihnya. Kenapa? Karena semangat. Karena gitu aja masih duniawi, masa enggak bisa. Masa enggak bisa. Kalau mau pasti bisa. Begitu kira-kira. Warra'su fi tahsilil asya'i al-jiddu. Warra'su, dan adapun modal. Ra'su itu kepala. Kepala ini memang modal hidup itu kepala ini. Tubuh enggak ada kepala, bagaikan tubuh tanpa kepala. Maksudnya enggak punya pikiran, enggak punya modal. Warok sudan, adapun modalnya fi tahsilil asya'i, untuk mencapai segala sesuatu, al jiddu itu serius, wal himmatul aliyah, dan punya cita-cita yang tinggi. Faman kanat himmatuhu khifdha jami'i kutubi Muhammad, barang siapa yang punya cita-cita menghafal, menjaga seluruh kitabnya Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala, saya kurang tahu biografinya beliau. Mungkin menurut mu'alif ini adalah orang besar, sehingga ditulis di sini untuk memberikan inspirasi, untuk menjadikan inspirasi agar para pembaca itu tahu. Nah, jadi kalau misalnya diganti faman kanat himmatu khifdha jami'i kutubi maktabati, maktabati unusia misalnya. Barang siapa seluruh para mahasiswa, para santri PPMNU,
yang ingin menghafal dan tahu betul seluruh buku yang ada di perpustakaan Unusia, waktarona bidzalikal jiddu, maka barengilah dengan kesungguhan, keseriusan, wal muwadzabatu, dan continue, sungguh-sungguh. Fadzahiru annahu yakfadu aksara, barang siapa menjaga menghafal secara dohir, fadzahiru annahu, barang siapa yang jiddun wal muwadobah, yahfadu itu bakal menghafal, mampu, menjadi mampu, aksaroha itu sebagian besar. Jadi tadi kalau saya kata-katanya saya ganti perpustakaan, orang yang sering ke perpustakaan, orang yang serius membaca buku-buku perpustakaan, maka dia akan mampu banyak menguasai buku, setidaknya aunisfaha atau sebagiannya. Nah, tapi saya tidak bermaksud mengganti Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Tentu saja saya yakin beliau orang hebat. Nah, setidaknya tapi memang ada kalau di kitabnya Kiai Hasyim itu, di kitab Adabul Alim wal Muta'alim ya, itu ada istilah la ta'khud al ilma minal waroki bal, kata-katanya kira-kira begitulah. Kalau persisnya nanti silakan dibaca sendiri. Jangan ambil ilmu itu hanya sebatas kertas, tapi ambillah dari guru, dari ulama, dari kiai. Nah, pertanyaannya, Pak, kalau mahasiswa bagaimana? Kan biasanya buat makalah sendiri sebelum mata kuliahnya disampaikan. Nah, itu secara otomatis juga bagian yang sudah diizini oleh guru. Kitab rujukannya dikasih tahu. Kitab rujukannya biasanya kan dosen ngasih tahu rujukannya 1, 2, 3. Sekalian silakan buat makalah. Ini rujukan utama bukunya. Nanti kalau ada di buku lain silahkan dituangkan di sana pemikirannya. Setelah itu kita demonstrasikan, kita diskusikan. Nah, di situ berarti peranan guru masih juga penting di dalam model pembelajaran di perkuliahan. Bukan berarti meninggalkan guru, tidak. Fa'amma idza kanat lahu himmatun aliyah, maka ketika seseorang itu punya cita-cita tinggi, walam yakun lahu jiddan, tapi tidak punya kesungguhan, au kana lahu jiddan, atau seseorang itu sungguh-sungguh, walam yakun lahu himmatun aliyah, tapi tidak punya cita-cita yang luhur, yang tinggi, layak sulu, itu menyebabkan ketidakberhasilan. Lahu bagi orang illa ilmun qalilun, kecuali mendapatkan hanya tetesan ilmu. Kalau ada orang punya cita-cita tinggi tapi tidak mau serius belajar, atau sebaliknya orang punya semangat belajar tapi enggak punya cita-cita sama sekali, akhirnya tamat kuliah ya begitu-begitu saja, mencari pekerjaan susah. Kenapa? Karena tidak dibarengi sejak daftar kuliah punya himmah yang tinggi, punya minat belajar yang tinggi. Nah, ini menjadi penting catatan ini sebagai teori pembelajaran, belajar mengajar, baik di kampus, di sekolah, agar anak-anak itu ditanamkan punya cita-cita yang tinggi. Wadakara syekhu, dan wadakara syekhul imam al-ajal al-ustad Rodiyuddin An-Naisaburi, dikatakan, ditulis Syekh Imam Al-Ajal Ustadz Rodiyuddin An-Naisaburi fi kitabil makarimil akhlak, di dalam kitab Makarimul Akhlak,
Annadal Qarnaini sesungguhnya Dzulqarnain lamma arada ayyusafira ketika ingin bepergian liyastaulia minta bimbingan, minta arahan alal liyastaulia untuk menguasai alal masriki di dunia masrik wetan wal maghribi dan kulon. Syawara itu bermusyawarah al hukama pada orang yang bijak. Ketika Dzulqarnain ingin menguasai timur dan barat, ia berkonsultasi dengan ahli hikmah atau kiai atau seorang ilmuwan. Wa qala kaifa usafiru li hadzal qadri minal mulki fa innad dunya qalilatun faniyah. Wahai orang pintar, wahai orang bijaksana, bagaimana saya mau berangkat untuk mengkondisikan timur dan barat, sementara itu masih minal mulki, itu masih dalam batas kerajaan. Kalaupun saya kuasai, itu juga hanya bagian dari dunia. Dan ketahuilah, fa inna dunya qalilatun, sesungguhnya dunia itu sesuatu yang kecil, faniyatun dan rusak, wa mulkud dunya amrun hakirun, dan menjadi raja itu sesuatu yang tidak membanggakan. Falaisa hadza min uluwil himmah, apakah ini tidak bagian dari himmah, cita-cita yang tinggi? Kalau saya paham bahwa dunia itu enggak ada apa-apanya, dan cita-cita yang sesungguhnya adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqalal hukama, maka memberikan pandangan siapa al-hukama hukama. Safir, berangkatlah kamu. Liyahsulalaka mulkud dunya wal akhirah, untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Faqala hada ahsan. Maksudnya apa? Kalau kalian bisa menguasai dunia, maka kalian bisa mengatur kebahagiaan orang-orang semuanya untuk bahagia sama-sama di akhirat kelak. Karena di akhirat kelak itu yuksharul mar'u ma'aman ahabbah. Nanti itu kita akan, ya semoga dikumpulkanlah reunian di sana agar tidak terlalu pusing, karena nanti itu ada waktu-waktu yang seseorang itu sudah tidak mau ingat dengan yang lain. Kenapa? Sudah susah dengan dirinya sendiri. Yang pertama, saat di padang mahsyar, di mana matahari yang sangat pendek, semua orang mendapatkan ngantri catatan amalnya. Yang kedua, saat menghadapi hisab, orang juga sudah tidak ingat lagi. Orang sibuk dengan dirinya sendiri karena waktu yang sangat panjang. Setiap antrian ada beberapa pertanyaan yang disampaikan, dan itu setiap satu pos pertanyaan membutuhkan waktu perkiraan 1000 tahun. Lewat Shiratal Mustaqim yang ketiga. Shiratal Mustaqim itu lamanya 3000 tahun. 1000 kondisinya itu nanjak, 1000 tahun kondisinya turun, dan 1000 tahun kondisinya istiwa. Itu bagi orang-orang yang maksiat, banyak dosa. Nah, kalau kita semoga menjadi orang yang betul-betul mau rajin beribadah, sehingga amal baik kita nanti akan menjadi kendaraan kita di sana. Kalau dapat kendaraan amal baik kita, maka nanti bisa waktu yang cukup panjang itu menjadi sa'atan wahidatan, menjadi waktu yang sangat cepat. Karena ada bukti amal baik, ada bukti kalau malam itu zikir kepada Allah, bukan untuk main game. Nah,
Terus ya, ini sebelum saya tutup pertemuan ini, saya ingin mengkoreksi yang dulu pernah saya koreksi. Tadi saya baca ulang ya di halaman 16 itu ada syair Persia. Saya cari-cari aslinya seperti apa. Nah, kemarin itu saya betulin sesuai dengan kemampuan saya sendiri. Sesuai dengan kemampuan saya sendiri, itu kalau di yuqalu fil hikmatil farisiyah, itu ada di sebelah kanan ini, di halaman 16. Di halaman 16 ini cara ya kalau di rata-rata para ustadz, karena ini bahasa Persia, banyak yang membacanya kayak bahasa Arab, padahal itu salah. Kadang biasanya dibaca, saya beberapa kali ditanya oleh para ustadz, ini kan bahasa Persia, karena ngomongnya pakai bahasa cara bacanya pakai bahasa Arab, ya jadi nggak paham. Bacanya itu biasanya ya robat bat turbut ismo robat pihak kedate bakilai somat. Ya, kalau begitu nggak paham, karena itu bukan bahasa Persia. Bahasa Persia harus dibacanya sesuai dengan bahasa Persia. Caranya baca yang benar, yorebat bat tarbut asmo rebat. Nah, jadi cara bacanya yorebat bat tarbut asmo rebat. Nah, itu ada hamzah di bawahnya, itu salah itu. Alif ada hamzah di bawahnya salah karena itu as. As itu artinya dari. Yoribat itu teman yang jelek, batarbut itu lebih buruk. Asmorebat daripada ular berbisa. Pihak kedoti poke itu bukan ba itu, tapi p yang benar. Itu kalau di dulu bagilah somat, itu yang benar bukan ba tapi p. P itu titiknya 3 di bawah, huruf Persia, artinya suci. Bihakida bacanya juga dotibo kilai somat. Jadi demi dat yang maha suci dan kita tuju, bahwa kita itu harus betul-betul berteman dengan orang baik. Kalau berteman dengan orang buruk, itu akan lebih berbahaya dari ular berbisa. Nah, ini syairnya Jalaluddin Rumi. Saya sudah temukan, saya cari. Jadi udah beberapa hari ya saya mencarinya itu. Kebetulan ketemu, saya ngobrol juga sama temen. Jadi aslinya yorebat batarbut asmorebat bihakidati poki, bukan baki tapi p, bokilai somat. Nah, jadi teman yang buruk itu lebih berbahaya dibandingkan ular berbisa. Ini yang menyampaikan ini Jalaluddin Rumi, dikutip oleh mu'alif, tapi mu'alif hanya bilang ada istilah Persia. Sebenarnya ini adalah syairnya Jalaluddin Rumi. Nah, lanjutannya yo saya ulangi lagi baca benarnya, yo ribat batarbut asmo ribat bihakidate poki, pokilah. Jadi pok itu artinya suci, jadi bukan bak tapi P, titiknya 3 di bawah, huruf Persia, pokilai somat. Terus lanjutannya yorebat orotar. Nah, orotar, kalau kemarin saya bilang ojotar, ini jangan-jangan salah, tapi ternyata saya lihat benar, ini tulisannya orotar. Orotar itu dari kata owardan. Owardan itu semacam to be kalau di dalam bahasa Inggris. Kata-kata tambahan begitulah. Yorebat orotar.
suye, bukan bukan siwa. Itu banyak yang bacanya yorebat orotar siwa jahimi. Itu salah bacanya. Tapi yang benar suye jahimi. Suyi jahimi. Yorebat orotar suye jahimi. Bahwa teman yang jelek yorebat orotar itu lebih mudah membawa kita ke jurang neraka. Yoreniku girnoyobi naimi. Nah itu cara bacanya. Yoreniku girnoyobi, bukan noyobi, girtoyobi. Itu tak, bukan non, itu salah itu. Yoreniku gir toyobi naimi. To itu untuk. Nah jadi yoreniku itu artinya teman baik. Gir itu semacam kata tambahan tapi artinya girat. Girat itu bisa mengambil, bisa tambahan tapi ada artinya ya. Seperti tadi owardan, ini girat itu bisa menjadikan toyobi untuk memperoleh naimi, surga naim. Jadi teman yang jelek akan mudah membawa suasana neraka jahim. Tapi kalau teman baik akan mudah membawa ke suasana surga. Saya ulangi bacanya. Yorebat. Astagfirullah. Jadi ini saya ulangi, ini adalah syairnya Jalaluddin Ar-Rumi. Yorebat batarbut asmo rebat bihakidati pokilai somat. Yorebat orotar suye johimi yoreniku girtoyo binaimi. Nah kira-kira itu artinya bahwa teman yang buruk itu lebih bahaya dari ular berbisa. Atas nama kebenaran, ini sufi itu kan begitu. Karena saking dekatnya dengan Allah, atas nama kebenaran dari kesuciannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita kepengen suci, kepengen baik, jangan coba-coba iseng berkumpul dengan orang kotor. Apalagi waktunya masih latihan. Orang pelajar baru pemula, masih SMP, SMA, masih kuliah. Ya sudah, kita ini harus betul-betul mencari teman yang baik. Kalau teman baik itu sangat mempengaruhi kita untuk menjadi baik. Karena yorebat orotar suye johimi yoreniku, bahwa teman yang baik yoreniku girtoyobi naimi. Jadi teman yang baik itu akan membawa suasana surga juga. Nah itu yang saya sampaikan, bahwa kita, kalau di syair yang lain ada lagi, misalnya pesareno bohondane nubuwatas pesareno boham jinisin khondane nubuwatas gumsyudih. Putranya Nabi Nuh karena gara-gara salah gaul tahta kenabiannya sirna. Nah ini bagian mirip dengan syairnya Jalaluddin Ar-Rumi yang mengatakan teman buruk itu lebih bahaya dari ular berbisa. Nah, teman yang baik akan membawa suasana surga. Teman buruk akan membawa suasana neraka. Temannya berantem dibelain. Masa jagoan. Ya, kira-kira itu kita, semoga apa yang kita murojaah menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita semuanya mendapatkan keberkahan kitab Ta'limul Muta'alim, keberkahan para guru-guru terutama dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, dan juga keberkahan bulan Ramadan. Kita tutup pengajian ini dengan membaca
surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.